Bocil ini aneh banget, dia cuma mau tinggal di dalam garis kotak yang digambar pakai kapur. Kalau sampai badannya keluar garis, si bocil langsung panik, teriak ketakutan. Wanita ini langsung meluk anak itu dan membawanya ke rumah sakit. Ternyata wanita ini adalah ibu angkatnya. Dia nemuin bocil itu di pinggir jalan dan gak bisa bawa bocil itu pulang ke orang tuanya karena si bocil gak mau bicara. Sampai di rumah, wanita ini bikin garis untuk tempat tinggal bocil itu. Tiba-tiba bocil ini kelihatan suka sama tanaman bunga yang ada di sana. Wanita itu coba ngambil bunganya dan dengan perlahan menjauhkan pot bunga itu untuk menarik si bocil keluar dari garis. Tapi bocil ini tetap gak mau keluar. Karena tahu ada yang aneh, besoknya wanita ini manggil dokter psikolog ke rumahnya untuk meriksa anak itu. Dia coba menghapus garis kapur yang ada di sana. Bocil ini langsung teriak ketakutan. Pas wanita itu masukin si bocil ke dalam garis, dia jadi tenang lagi. Dokter ini mulai memeriksa bocil itu, tapi si bocil cuma mengeluarkan satu kata bahasa asing. Setelah diterjemahkan, arti dari kata itu adalah hukuman. Jadi mungkin bocil ini mengalami trauma di masa lalunya. Bu guru galak ini jadi hantu di sekolahan. Jadi awalnya pas jam pelajaran sekolah, bu guru ini lihat ada beberapa murid nakal yang memasang gambar wajahnya dengan karakter jelek di dinding sekolahan. Lihat itu, bu guru marah, dia menghukum anak-anak nakal ini. Malam hari, dua anak nakal itu menyelinap masuk ke sekolahan. Mereka berencana merusak fasilitas sekolah. Tiba-tiba mereka dengar ada suara langkah kaki. Anak-anak nakal ini kaget karena mereka lihat bu guru galak itu udah jadi hantu tanpa kepala. Karena penasaran, besoknya anak-anak nakal ini mau masuk lagi ke ruangan yang ada hantu bu guru. Biar ada yang jagain, mereka masuk ke ruangan membawa biksu kecil pembasmi hantu. Tapi pas hantunya dateng, si biksu kecil malah kabur lari ketakutan. Hantu bu guru mulai mendekat ke arah anak-anak nakal itu. Mereka jadi ketakutan, hampir aja pipis di celana. Ternyata bu guru cuma mau ngasih HP anak ini yang ketinggalan semalam. Sebagai gantinya, bu guru minta tolong ke anak-anak nakal itu buat ikut bantu nyariin kepalanya yang hilang. Tiap hari ibu ini ke rumah sakit untuk nengokin anaknya yang koma. Jadi udah 2 tahun nih, anak satu-satunya ini terbaring gak sadarkan diri. Tagihan rumah sakitnya juga bener-bener gede banget. Dan si ibu ini kan punya toko, usahanya juga lagi gak lancar. Dia baru aja mengalami kerugian yang parah, sampai karyawannya tuh pada marah-marah karena gajinya gak kebayar. Tapi ibu ini tetap berusaha kuat. Dia kerja dari pagi sampai malam, semua untuk anaknya. Bahkan di hari ulang tahun anaknya, si ibu udah nyiapin kado khusus. Walau dia sedih banget karena anaknya belum sadar juga. Ibu ini cuma bisa nangis. Tapi beberapa hari kemudian, keajaiban datang. Ada telepon, anaknya sadar. Si ibu langsung buru-buru berangkat ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, dia malah kena serangan stroke. Nyawanya gak ketolong dan meninggal. Di rumah sakit, anaknya sedih banget karena baru sadar udah dengar kabar kayak gini. Terus dia buka kado dari ibunya. Ternyata itu sebuah gaun yang dijahit sendiri sama si ibu selama nunggu anaknya sadar. Sedih banget ya. Bayi ini baru 1 tahun udah bisa nulis namanya sendiri. Tapi ibunya gak peduli dan malah menghapus tulisan anaknya itu. Karena keluarganya aneh, jadi bocil ini tumbuh dengan mandiri. Dia bisa ngurus dirinya sendiri. Sekarang dia udah bisa masak sendiri dan sarapan sambil baca buku. Karena suka banget baca, jadi bocil ini minta ayahnya buat beliin buku. Tapi ayahnya gak mau beliin. Karena itu setiap hari dia pergi ke perpustakaan buat pinjem buku di sana. Besoknya si bocil bilang ke ayahnya kalau dia pengen sekolah kayak temen-temennya yang lain. Tapi ayahnya yang aneh ini gak ngebolehin anaknya sekolah. Bahkan dia ngebuang buku milik bocil ini. Si bocil jadi sedih banget dan dia nyusun rencana buat balas dendam sama ayahnya. Pagi-pagi bocil ini masuk ke kamar, terus dia naruh pemutih baju ke dalam minyak rambut ayahnya. Setelah ayahnya pakai minyak rambut itu, dia kaget banget.